Selamat pagi. Hari ini kita akan mencoba untuk melakukan pendalaman materi terkait dengan sumber daya informasi di mata kuliah sumber dan jasa informasi. Nah, kalau kita bicara tentang sumber daya informasi, maka memang banyak sekali uh, yang bisa kita bahas gitu ya. Hanya saja kita akan mencoba untuk membahas yang lebih spesifik terkait dengan sumber daya informasi yang tersedia secara online. Dalam hal ini, sumber daya informasi yang tersedia secara online, kita akan coba fokus kepada sumber daya informasi yang tersedia di dalam website gitu ya. Seperti yang sudah sama-sama kita punya pengalaman, sama-sama kita ketahui bahwa modal kita untuk mencari informasi di dalam melalui jaringan internet, maka modal kita adalah browser, teman-teman ya. Nah, browser ini berfungsi untuk menampilkan halaman website. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mencoba untuk menemukan informasi melalui halaman website, teman-teman. Sedikitnya ada empat unsur yang harus teman-teman perhatikan ya terkait dengan pemilihan informasi melalui internet. Yang kita nilai adalah kualitas dari halaman website tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan akurasi, kemudian yang kedua tentang kepengarangan, yang ketiga tentang objektivitas, dan yang keempat yaitu tentang keterkinian, ya keterkinian dan seterusnya. Nah, ketika kita mencoba untuk memilah dan memilih informasi yang berasal dari halaman website, maka akurasi atau kehandalan informasi yang disediakan gitu ya, itu menjadi hal yang mutlak harus kita perhatikan. Ya, apakah informasi itu betul-betul berkualitas atau tidak. Nah, cara kita bisa memilih membantu untuk menentukan gitu ya bahwa informasi itu berkualitas atau tidak gitu ya. Selain informasi itu handal gitu ya, maka informasi itu harus ditulis oleh orang yang memang memiliki kualifikasi atau orang yang memang ahli di bidang apa yang ditulisnya gitu ya. Artinya otoritas atau authority atau kepengarangan ini juga menjadi faktor yang cukup menentukan apakah informasi yang disajikan itu berkualitas atau tidak. Ya memang kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan ketika misalnya kita menggunakan halaman website, menggunakan Google ya, ketika misalnya kita akan mencari informasi, maka kita akan disuguhkan banyak informasi gitu ya, banyak tipe informasi. Salah satunya adalah halaman website. Salah satunya adalah halaman weblog gitu ya. Halaman blog. Nah, halaman weblog ini, yang namanya weblog itu adalah konten kolaboratif gitu ya, bahwa setiap orang bisa membuat konten web gitu ya. Misalnya saya adalah dosen ilmu pustakaan, saya juga bisa bikin tulisan tentang COVID misalnya di dalam halaman website saya gitu ya. Tapi informasi saya sangat tidak direkomendasikan untuk dijadikan referensi gitu ya. Karena apa? Karena saya bukan orang yang punya kualifikasi, saya bukan orang yang ahli di bidang ilmu kesehatan. Apakah boleh saya kemudian menyajikan informasi? Ya, itu bagian dari hak setiap orang untuk mendapatkan dan menyebarluaskan informasi. Tetapi kemudian informasi yang saya sebarkan karena saya adalah bukan orang yang punya kualifikasi di bidang ilmu kesehatan, maka bisa saja informasi itu tidak valid atau itu adalah disinformasi atau informasi itu tidak lengkap dan seterusnya, sehingga tidak disarankan untuk menggunakan informasi yang memang tidak ditulis oleh orang yang punya kualifikasi. Kemudian pertimbangan yang selanjutnya adalah informasi itu harus objektif. Ya, mungkin teman-teman pernah memperhatikan beberapa informasi
atau beberapa narasi atau beberapa video gitu ya, video informatif yang menarasikan sebuah ilmu pengetahuan gitu ya. Tapi kemudian di akhir di akhir video atau di tengah-tengah video ada sisipan-sisipan iklan, ada sisipan-sisipan promosi produk dan sebagainya. Meskipun informasi itu sebenarnya objektif, tetapi ada iklan, ada kepentingan yang menunggangi itu mengurangi nilai objektivitas dari informasi. Artinya informasi yang objektif itu adalah suatu syarat yang mutlak bahwa informasi itu berkualitas dan kredibel. Kemudian hal yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah adanya pembaruan dalam website gitu ya. Jadi yang namanya website itu kan dinamis, bukan statis gitu ya. Jadi ada update. Misalnya ada informasi terbaru, kemudian websitenya update. Kenapa harus update? Tandanya adalah website itu masih dalam pengawasan, masih dalam perawatan, masih dalam pengembangan gitu ya. Jadi website itu masih ada yang memelihara, sehingga nampak pada website itu memiliki pembaruan yang berkala gitu ya. Dan akhirnya kalau ada pembaruan yang berkala, akhirnya informasi yang disajikan itu adalah informasi yang terkini. Nah, itu 4 pertimbangan yang teman-teman harus gunakan ketika menggunakan informasi di halaman website. Nah, 4 ini harus dipertimbangkan. Oke, kemudian lalu pilihan apa saja yang ada di internet gitu ya, sumber daya informasi yang tersedia secara online, pilihan apa saja yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah situs berita online gitu ya, yang tentunya yang terpercaya gitu ya. Ya, kita memang punya banyak pilihan situs berita online. Ada yang aneh-aneh gitu ya, ada yang cukup populer dan yang punya track record bagus gitu ya. Yang aneh-aneh mungkin teman-teman sudah tahu, saya nggak perlu menyebutkan portal beritanya. Yang misalnya punya kualitas, punya track record, misalnya Kompas misalnya kalau di Indonesia gitu ya, dan portal-portal berita yang lainnya yang cukup populer. Ya, meskipun tidak menampik bahwasanya mungkin beberapa kali portal-portal berita yang populer atau yang besar itu yang sudah punya track record yang bagus, itu mungkin beberapa kali kecolongan gitu ya. Kecolongan informasi-informasi yang sifatnya disinformatif atau hoax dan sebagainya. Tapi biasanya yang dilakukan oleh portal berita tersebut langsung melakukan klarifikasi, langsung melakukan revisi atau men-take down informasi yang mungkin sifatnya entah itu provokatif, disinformatif maupun informasi yang cukup sensitif gitu ya. Nah, yang pertama adalah situs berita terpercaya. Kemudian sumber informasi online yang ada di internet yang bisa dimanfaatkan selanjutnya adalah situs web pemerintah gitu ya. Untuk bisa mencari situs web pemerintah cukup mudah gitu ya teman-teman. Ciri-cirinya adalah domain dari website itu biasanya bunyinya .go.id gitu ya. Atau kalau dari institusi pemerintah di luar negeri misalnya .gov gitu ya, .government. .go.id juga government.indonesia. Nah, kemudian sebenarnya ada satu lagi yang bisa kita manfaatkan selain situs pemerintah, yaitu situs organisasi. Entah itu organisasi profesi atau organisasi apapun. Nah, situs organisasi biasanya memiliki ciri-ciri situs tersebut atau website tersebut ya, itu berdomain .org ya, .org.organization. Nah, kemudian yang cukup populer dan yang ramai digunakan oleh sivitas akademik yaitu portal akademik ya, portal akademik atau database jurnal dan sebagainya. Nah, portal akademik ini adalah sumber informasi yang paling kuat yang bisa digunakan oleh dunia ilmiah gitu ya, oleh dunia ilmiah. Nah, kalau kita bicara tentang portal akademik gitu ya, maka kita punya banyak definisi atau bukan definisi ya, tapi punya banyak jenis gitu ya, jenis portal
portal akademik gitu ya. Sedikitnya ada 3 portal jurnal akademik, atau ya kita sebut jangan portal jurnal akademik sih, kita sebut sumber daya informasi jurnal ilmiah gitu ya. Ada 3 jenis dan 3 fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah peer review journal ya. Yang kedua adalah indexing database. Yang ketiga adalah jurnal directory journal atau jurnal directory. Nah, peer review journal ya, peer review journal ini biasanya diterbitkan oleh organisasi profesi atau institusi akademik atau institusi pemerintah atau penerbit komersil. Nah, ini adalah contoh peer journal ya tadi ya, peer review journal gitu ya, halaman peer review journal. Ada jurnal, ini jurnalnya prodi teman-teman, peer review journal. Ada halaman jurnal Lentera Pustaka, kemudian ada jurnal misalnya ini ada jurnal ASLIP ya, Journal of Information Management. Kemudian ada ini misalnya saya ambil salah satu. Nah, misalnya ini ada jurnal The Journal of Academic Librarianship. Nah, ini adalah halaman peer review journal. Nah, tadi saya jelaskan bahwa peer review journal itu bisa diterbitkan ya oleh mungkin institusi akademis gitu ya, atau oleh penerbit komersil atau oleh institusi organisasi. Nah, ini saya coba berikan contoh teman-teman portal jurnal yang diterbitkan oleh institusi akademis, organisasi, dan penerbit komersil. Nah, Lentera Pustaka ya, Lentera Pustaka itu adalah jurnal yang diterbitkan oleh institusi pendidikan tinggi ya, institusi pendidikan tinggi. Seperti ini ya, ini ada keterangannya ya, jurnal Lentera Pustaka ya adalah jurnal yang resmi ya dan diterbitkan oleh Prodi Ilmu Perpustakaan ya, Fakultas Ilmu Budaya ya, Universitas Diponegoro. Nah, ini adalah contoh jurnal yang diterbitkan oleh institusi perguruan tinggi. Ada juga jurnal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah. Misalnya ada punya LIPI ya, punya LIPI. Baca. Nah, kalau jurnal dari perguruan tinggi ya biasanya domainnya kan undip.ac.id ya, atau academic.id. Kalau terbitan pemerintah biasanya ciri-cirinya adalah .go.id ya, .government.go.id. Nah, ini jurnal yang diterbitkan oleh LIPI ya. LIPI ini adalah institusi milik pemerintah. Domainnya adalah .go.id. Kemudian ada juga jurnal yang diterbitkan oleh organisasi profesi. Ciri-cirinya kalau website organisasi adalah .org. Nah, ini jurnal ini ya, jurnal CRL ya, crl.acrl.org. Organisasinya namanya ACRL. Nah, ini adalah contoh jurnal yang diterbitkan oleh asosiasi atau organisasi
Dalam hal ini Asosiasi Pustakawan Perguruan Tinggi, ya, College and Research Library. Kemudian ini tadi ya. Kemudian yang satunya lagi adalah jurnal yang diterbitkan oleh penerbit komersil. Seperti apa? Nah, seperti ini. Ini nama jurnalnya adalah, judul jurnalnya adalah Aslip Journal of Information Management. Diterbitkan oleh siapa? Diterbitkan oleh Emerald Insight. Emerald Insight ini adalah penerbit ya, atau publisher yang komersil ya. Dia menjual belikan terbitannya, menjual belikan buku, jurnal, proceeding dan sebagainya, banyak sekali. Kemudian contoh yang lain ada Science Direct ini juga publisher ya, penerbit komersil ya. Penerbit komersil ini juga menerbitkan jurnal dan buku dan sebagainya. Nah, ini hal yang sama ya. Emerald dan Science Direct ini sama-sama penerbit. Kemudian ada lagi Cambridge, ada lagi Oxford dan sebagainya. Nah, ini sama-sama penerbit yang menerbitkan beberapa judul jurnal. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, resource sumber daya informasi jurnal ilmiah yang pertama adalah peer review journal. Oke, kemudian sumber daya informasi ilmiah yang kedua, jenis dan fungsinya adalah indexing database. Ya, indexing database contohnya seperti Scopus, Web of Science gitu ya, kemudian ada Sinta. Nah, apa yang membedakan antara peer review journal dan indexing database gitu ya. Nah, kalau peer review journal ya dia yang melakukan proses bisnis penerbitan jurnal. Sedangkan indexing database mereka yang melakukan semacam perankingan gitu ya, melakukan semacam perankingan, melakukan semacam pemeringkatan, melakukan semacam analisis apakah jurnal yang diterbitkan, apakah peer review jurnal yang diterbitkan itu memiliki dampak, memiliki impact, ya, memiliki dampaknya bagaimana cara mengukurnya, ya, apakah jurnal itu digunakan, bagaimana cara melihat jurnal itu digunakan atau tidak digunakan, ya, melihat seberapa banyak jurnal itu disitasi. Nah, sebelum saya mencoba untuk menjelaskan tentang indexing database, saya akan coba memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya proses peer review jurnal, gitu ya. Jadi, jurnal yang baik, jurnal yang berkualitas adalah jurnal yang melalui proses review. Lalu, proses review itu seperti apa? Proses review itu kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Ada tiga tokoh dalam penerbitan jurnal. Yang pertama adalah si penulis, ya, si author. Kemudian ada editor. Editor ini yang mengelola halaman, ya, yang mengelola peer review jurnalnya. Misalnya, ini editor Lentera Pustaka misalnya, ya. Saya ini Pak Heri nih, editor Lentera Pustaka. Kemudian ada reviewer. Reviewer itu biasanya berasal dari institusi di luar di luar atau di dalam gitu ya. Pertama itu, yang kedua, reviewer itu adalah harus orang yang memiliki kompetensi terhadap naskah yang akan direviewnya, naskah yang akan dibaca dan diberikan masukan oleh dia. Artinya apa? Artinya editor harus cakap dan tepat memilih reviewer untuk tulisan yang ditulis oleh penulis tertentu. Gitu. Oke, sekarang saya berikan ilustrasi. Si penulis ini punya naskah, ya, naskah jurnal. Dia tulis, kemudian dia kirimkan ke sebuah jurnal. Misalnya jurnal Lentera Pustaka. Nah, yang harus dilihat oleh editor adalah apakah naskah yang dikirimkan oleh author ini merupakan naskah yang masih masuk dalam scope atau dalam cakupan kajian jurnal tersebut. Nah, kebetulan editor ini adalah editor jurnal Lentera Pustaka
yaitu jurnal ilmu perpustakaan, ilmu dokumentasi, ilmu kearsipan, ya, dan ilmu informasi. Nah, apakah tulisan yang dikirimkan oleh autor ini masuk dalam skop itu? Kalau sudah masuk oleh editor, maka oleh editor diperiksa tulisannya. Sudah memenuhi kaedah penulisan di jurnal Lentera Pustaka belum? Dari style tulisannya, gaya selingkungnya gitu ya, format tulisannya, besar kecil hurufnya, kemudian jumlah halamannya, dan lain sebagainya. Unsur-unsur yang harus ada di dalam jurnal, dan sebagainya. Ketika itu tidak sesuai ya dari skop dan sebagainya, maka akan ditolak tulisannya ya oleh editor. Belum sampai ke reviewer sudah disaring dulu nih sama si editor, ditolak gitu ya. Tetapi kalau ternyata sesuai, semuanya mulus-mulus saja, gaya selingkung cocok, unsur-unsur lengkap, skop yang paling pertama sebenarnya, skopnya juga sesuai, maka yang dilakukan oleh editor adalah memeriksa ini artikelnya tentang apa. Kalau artinya tentang kajian A, maka saya harus memilih reviewer si A, karena reviewer si A adalah orang yang expert atau orang yang ahli atau orang yang punya pengalaman penelitian mengenai tulisan A. Kemudian diserahkan si A, reviewer A memeriksa, membaca, memberikan masukan, memberikan coret-coretan gitu ya. Kemudian dikembalikan kepada editor. Editor memeriksa apakah yang disunting atau yang di-review itu adalah substansi atau hanya editorial saja gitu ya, atau hanya gramatikal saja, misalnya tata bahasanya saja dan lain sebagainya gitu ya. Harapannya adalah yang direview adalah secara substansi, secara isi dan keilmuan gitu ya. Kalau misalnya sudah dirasa cukup secara substansi, maka oleh editor dikembalikan kepada reviewer. Kepada author. Hey, author, ini hasil reviewer dari editor, dari reviewer. Hasil review dari reviewer. Kemudian oleh author diperiksa, direvisi, ya, setelah direvisi, naskah itu dikembalikan kepada editor. Editor memeriksa apakah perlu dikembalikan ke reviewer lagi atau sudah cukup direvisi dari catatan-catatan reviewer. Gitu ya. Kalau misalnya sudah cukup, maka oleh editor artikel ini akan diterbitkan secara online. Nah, itu jalur paling singkatnya. Ini bisa jadi ini bolak-balik author, editor, reviewer ke sini lagi, ke sini, balik lagi ke sini, dan seterusnya seperti itu ya. Bisa tiktokan gitu ya, bisa tiktokan gitu ya. Tiktokan terus sampai artikel itu dinilai layak terbit oleh sang editor. Nah, editor di sini adalah hakimnya ya, yang menentukan apakah artikel itu layak terbit atau tidak. Nah, ini adalah alur publikasi jurnal ilmiah atau peer review jurnal. Nah, kenapa kemudian kita bisa sebut bahwa peer review jurnal ini adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan akurasinya gitu ya, karena memang sebuah tulisan yang dituliskan itu sudah melalui tahapan review gitu ya oleh orang yang memang memiliki expertise, memang memiliki keahlian sesuai dengan bidang keilmuan yang dikajinya. Nah, itu sekilas tentang peer review jurnal. Kemudian saya kembali lagi ke sumber daya informasi jurnal ilmiah ya, jenis dan fungsinya. Yang kedua adalah mengenai indexing database. Nah, indexing database di sini contohnya adalah Scopus Web of Science. Itu kalau di internasional, kemudian kalau nasional itu ada Sinta. Nah, kalau kita bicara tentang Scopus gitu ya, Web of Science ini juga sama-sama, ini Scopus dan Web of Science ini adalah salah dua contoh gitu ya yang cukup populer di Indonesia. Di negara lain mungkin ada lagi ya selain Scopus dan Web of Science, tapi kita akan coba bahas yang populer di Indonesia saja, yaitu Scopus dan Web of Science. Tapi dalam hal ini Scopus lebih populer dengan Web of Science gitu ya. Terlebih lagi karena memang kita punya akses ke Scopus gitu ya, karena perpustakaan melanggan atau Undip melanggan indexing database Scopus ini. Nah, kemudian apa yang menjadi pembeda antara peer review journal dan indexing database? Seperti namanya ya, indexing database adalah database yang melakukan indexing, yang melakukan pengindekan, yang melakukan pencatatan, yang melakukan
apa namanya, ya pengindekan gitu ya, semua peer review jurnal yang dianggapnya baik, karena Scopus itu punya apa ya, semacam requirement gitu ya, semacam syarat gitu ya, semacam ya syarat gitu ya, syarat untuk sebuah jurnal itu bisa terindeks oleh Scopus. Nah, karena Scopus ini adalah indexing database internasional, maka Scopus menyarankan bahwa jurnal yang akan diindeksnya adalah jurnal yang menggunakan bahasa PBB. Ya, bahasa PBB ya pilihannya ya kamu mau jurnalnya berbahasa Inggris atau berbahasa Mandarin atau berbahasa Arab gitu ya, dan bahasa PBB yang lainnya yang eh, yang itu diterbitkan secara reguler, kemudian yang itu memiliki wawasan internasional gitu ya. Jadi penulisnya nggak cuman dari, misalnya ada jurnal internasional dari Indonesia, penulisnya nggak cuma dari Indonesia aja, tapi juga penulisnya dari kawasan internasional gitu ya. Kalau misalnya kita ambil internasional itu kita pecah menjadi benua-benua, ya ada dari benua Amerika, ada benua Australia, ada benua Asia, ada benua Afrika gitu ya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan wawasan internasional gitu ya. Artinya penulisnya juga harus berasal dari kawasan internasional. Tidak hanya penulis, tidak cukup hanya penulisnya saja, tetapi juga dewan penyuntingnya atau dewan editornya atau dewan reviewernya. Ya, reviewernya juga harus internasional. Ya, mewakili dari ya 4 benua yang ada di dunia ini gitu ya. Kemudian memiliki track record yang baik tentunya. Nah, untuk lebih lengkapnya, ya mungkin teman-teman bisa cari informasi terkait dengan bagaimana Scopus ini, syarat-syarat sebuah jurnal itu kemudian diindeks oleh Scopus. Kalian bisa lihat lebih lengkap. Nah, lalu bagaimana kemudian Scopus ini bekerja gitu ya. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa ketika Scopus ini bekerja gitu ya, ya ini halaman Scopus gitu ya. Scopus ini kalau kita gunakan portal Scopus ini biasanya ya kita sedang mencari tujuan kita, atau ya tujuan kita itu sedang memanfaatkan fasilitas indexing database untuk mencari sebuah artikel ya yang sudah tercakup atau sudah terindeks oleh Scopus. Artinya kita coba berada di apa ya? Kita coba cari aman gitu ya. Kita coba berada di zona aman di mana ketika saya akan menggunakan Scopus, pasti saya akan menemukan jurnal yang berkualitas. Karena Scopus sudah punya syarat-syarat untuk sebuah jurnal itu diindeks oleh Scopus. Jadi kalau misalnya kita mau cari aman, kita gunakan Scopus untuk nyari literatur. Misalnya ya kita mau cari literatur yang penulisnya adalah Christine Bruce gitu ya. Kemudian ya kalau ini kata kunci adalah nama pengarang, ya saya sesuaikan field ini harus dibaca sebagai pengarang gitu ya. Search ya, klik search, kemudian oke. Sorry. Oke, kita coba lagi. Nah, ini ada beberapa tulisannya Christine Bruce gitu ya, yang mungkin berhasil dia. Nah, ketika misalnya saya mau nyari dokumen ini gitu ya, kemudian saya pilih salah satu dokumen, misalnya, saya bisa melihat di sini karena ini jurnal baru gitu ya, belum ada informasi tentang kutipan ya.
Di sini saya hanya kalau dari portal Scopus gitu ya, di sini saya hanya bisa melihat judul jurnalnya, judul artikelnya, pengarangnya, kemudian abstraknya dan literatur yang digunakan dan keyword yang digunakan, serta informasi penunjang yang lain, ada doi dan lain sebagainya. Namun saya tidak bisa mengakses secara penuh artikel ini karena di sini Scopus hanya menyediakan database jurnalnya saja. Nah, untuk saya bisa mengakses secara penuh bagaimana? Ya, saya harus menuju ke halaman portal jurnalnya atau teman-teman bisa gunakan DOI ya. Ini DOI ini adalah angka sakti ya yang bisa melacak lokasi di mana artikel ini berada. DOI-nya kalian copy, kemudian kalian paste, pasti nanti kalian cari di Google pasti ketemu. Nah, ini halaman utamanya. Nah, ketika ketemu, ternyata kalau kita pakai Google ya yang terjadi adalah kita masih kehalang juga karena ternyata beberapa jurnal, ini kita sudah tahu bahwa ini adalah portal jurnal komersil, ya kita tertahan untuk tidak bisa mengakses secara penuh. Yang kita bisa lakukan apa? Yang kita bisa lakukan ya kita menuju ke portal Emerald yang dimiliki oleh Undip gitu ya. Misalnya ini kita cari, kita klik ke Emerald. Kemudian ya kita tinggal paste doi-nya saja, klik enter. Nah, langsung ketemu satu. Ini kalau mau kita download tinggal klik download karena Undip sudah berlangganan Emerald. Oke. Itu gambaran bagaimana Scopus digunakan. Nah, ternyata teman-teman Scopus ini punya alat bantu untuk sebenarnya Scopus ini digunakan untuk melihat gitu ya, melihat seberapa banyak sebuah artikel itu disitasi. Misalnya seperti artikel ini ya, ini disitasi sebanyak 1 kali. Dan ini artikel ini sebanyak 10 kali dan seterusnya. Ini 28 kali. Ya semakin tua artikelnya ya, usianya ini 99, ini 2015. Bisa jadi apalagi terlebih lagi kalau artikel itu sangat berkualitas gitu ya, maka akan banyak yang mengutip gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk bisa melihat kualifikasi sebuah artikel jurnal, ya kita bisa lihat dari dampak yang diberikan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah dari banyaknya kutipan. Nah, lupa nanti kalau misalnya misalnya itu artikelnya baru terbit, misalnya tadi yang Pak Yoga contohkan yang terbit di tahun 2020, kan belum punya track record, dia sudah disitasi berapa kali. Lalu bagaimana saya bisa menilai artikel ini berkualitas atau tidak gitu ya? Nah, cara menilainya adalah dari source-nya, dari track record jurnalnya. Apakah track record jurnal ini memiliki kualitas yang baik atau tidak? Dilihat dari apa? Dilihat dari track record seberapa banyak artikel-artikel yang disediakan oleh jurnal ini itu disitasi oleh tulisan yang lain. Nah, ternyata teman-teman, Scopus ini punya alat bantu untuk melihat track record jurnal. Alat bantunya apa? Alat bantunya adalah SJR, ya, Scimago Journal and Country Rank atau Scimago Journal Rank, gitu ya. Misalnya tadi saya dapat judul jurnalnya adalah ASLIP Journal Information Management. Ini saya copy, kemudian saya ingin meriksa nih kualitas dari jurnalnya. Kita lihat di sini, enter, ada di SJR, kemudian ada informasi H-index, nanti saya berikan informasi H-index itu apa. Kemudian kita lihat nih track record-nya ya, yang Library Information Science ada tulisan Q1, Q1, Q2, Q2, Q1, Q1, Q2, Q2 dan seterusnya. Yang terakhir 2019 dia Q1. Nah, apa ya artinya Q1, Q2? Ini ada Q3.
ada berapa key sih gitu ya? Ada berapa key sih? Oke, saya akan jelaskan kemudian teman-teman. Oke, kita akan kembali ke halaman SCR yang awal. Nah, SCR ini adalah halaman yang membantu, halaman apa ya, suportif dari Scopus yang membantu untuk melakukan perankingan jurnal, ya. Kalau misalnya kita ingin mau melihat ranking jurnal, nah, ini seluruh jurnal yang ada di dunia ini di ranking sama SCR. Hasilnya kalau dari semua subjek kategori, semua negara, semua tipe sampai tahun 2019, artikel paling baik sedunia adalah artikel ini. A Cancer Journal of Clinicians, ya. Artikel dari mana? Dari negara penerbitnya adalah Amerika. Gitu ya. Dia termasuk Q1 jurnal. Jadi jurnal ini punya dampak yang sangat tinggi sekali terhadap perkembangan intelektual, terhadap perkembangan keilmuan bidang ini, bidang cancer, ya. Ini untuk kategori semua subjek area, ya. Ada Q1. Q-nya ada berapa sih Pak sebenarnya? Q-nya ada 4 teman-teman. Ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nanti saya akan jelaskan Q1, Q2, Q3, Q4. Tapi saya akan perlihatkan kepada teman-teman, Pak, kalau misalnya saya nggak mau lihat semuanya, ini kan semua subjek area, semua subjek disiplin ilmu. Saya hanya mau melihat ilmu perpustakaan saja, gimana caranya? Gampang, teman-teman. Bisa diatur itu ya. Caranya kita pilih subjek areanya social science gitu ya. Kemudian kita persempit lagi library information science. Sudah cukup dua filter ini aja yang kita pakai. Nah, subjek library information science ini akan menunjukkan judul-judul jurnal ya yang subjeknya information science dan library science. Ya, ini information science, ini information science, ada beberapa library science. Jadi satu nanti ini tadi CRL yang tadi saya perlihatkan. Dia ada di Q1. Ada berapa artikel jurnal sih tentang library information science? Ada 248 jurnal. Ya. Ini ada Q1, kemudian ini masih Q1, ini Q2 ya. Ini Q3, ini Q4. Nah, apa arti Q1, Q2, Q3, Q4? Kita akan kembali ke halaman slide. Oke, kita coba lihat apa arti Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa skema Jurnal Rank adalah sebuah website yang menyediakan rankingan jurnal internasional yang terindeks di Scopus. Nah, karena tadi saya bilang bahwa SCR, skema Jurnal Rank, ini punya afiliasi dengan Scopus. Jadi dia alat suportifnya Scopus. Di dalam SCR ini, jurnal itu ternyata dibuat kelas, gitu ya. Dibuat kelas berdasarkan impact-nya, berdasarkan seberapa banyak jurnal itu disitasi. Jadi seberapa banyak jurnal itu mengeluarkan jurnalnya secara kuantitas, gitu ya. Kuantitasnya berapa banyak, kemudian secara kualitas itu bagaimana gitu ya. Kualitas itu berarti kan jurnal itu apakah banyak dikutip atau enggak gitu. Kalau banyak dikutip berarti jurnal itu berkualitas. Selain itu dia cukup produktif ya, punya kuantitas. Jadi secara kualitas dan kuantitas itu diukur. Intinya impact-nya itu diukur. Sehingga kemudian dari impact itu di-ranking gitu ya, di-ranking 100% jurnal yang dimiliki oleh SCR tentang bidang tertentu atau semua bidang ilmu gitu ya, dia akan ranking itu, dia akan pecah itu menjadi 4 bagian, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Artinya apa? Artinya di Q1 merupakan jurnal dengan kualitas terbaik ya 20, ini kan 100% nih, Q4 itu kan 100% jumlahnya. Nah, 25% teratas itu adalah Q1. 25% terbaik kedua atau dia di poros tengah itu Q2. 25 terbaik ketiga atau di poros
tengah sebelah bawah gitu ya. Dia ada di Q3 dan yang paling buncit ya, yang paling apa namanya terakhir ya, dia ada di kuartal 4. 25% terbaik keempat, terbawah dia ada di kuartal keempat. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa SJR ini memiliki sistem perhitungan statistik gitu ya. Dia akan memperhitungkan dari ada H-index, ada total dokumen di tahun 2019, ada total dokumen 3 tahun terakhir, ada total referensi. Jadi total referensi yang ada di semua dokumen yang dimiliki oleh jurnal tertentu, kemudian total referensinya berapa, total citasinya 3 tahun terakhir berapa, kemudian dokumen yang disitasi di 3 tahun ada berapa, kemudian dan seterusnya. Nah, angka-angka ini dihitung secara statistik, kemudian muncullah semacam poin ya, poin SJR. Nah, semakin tinggi poinnya maka dia akan berada di poin atau indeks ya, indeks SJR. Semakin tinggi poin atau indeksnya maka dia akan berada di kuartal teratas gitu ya. Ini kita coba bandingkan, ini kan 0, ya, bandingkan dengan yang kuartal 1. Jadi 0,1 ya, di kuartal 1 ada 0, ada yang 0,6, ada yang 2, dan seterusnya. Ini 0, dan seterusnya. Nah, ini nanti yang menentukan apakah dia berada di kuartal 1, 2, 3, atau 4. Nah, ya sebisa mungkin ya ini sebenarnya ini adalah menunjukkan bahwa ternyata di dalam sebuah portal, sebuah peer review jurnal yang sudah melalui proses review seperti ini, ternyata jurnal masih dikategorikan berdasarkan kualitas, berdasarkan dampaknya ya. Kalau kualitas mungkin ya kualitas agak susah untuk diidentifikasi gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang dampaknya, jadi ada banyak unsur yang kemudian dinilai, maka ternyata kuartal ini menjadi acuan untuk sebuah jurnal itu dia tergolong menengah ke atas, menengah atau menengah ke bawah gitu ya. Tetapi sama-sama jurnal itu bisa dimanfaatkan ya, sama-sama jurnal itu bisa dijadikan sebuah literatur ya atau referensi ya. Oke, itu sistem kuartal yang ada di Skimago ya, SJR. Kemudian tadi sempat disinggung ya, di SJR itu ada yang namanya H-index. Nah, H-index itu apa? Nah, ini teman-teman. H-index itu ini ya, indikator kualitas dan kuantitas sebuah jurnal atau indikator kualitas dan kuantitas produktivitas seorang penulis. Jadi H-index itu biasanya menempel atau melekat pada penulis atau melekat pada jurnal. Gitu ya. Saya jelaskan dulu H-index yang melekat pada penulis. Oke. Rumusnya seperti ini teman-teman. Jadi ada jumlah citasi, ada jumlah paper. Ya, jumlah citasi adalah H, jumlah paper adalah H. Nah, antara jumlah citasi dan jumlah paper itu harus ada angka yang sama, gitu ya. Misalnya jumlah papernya ada 4, jumlah citasinya minimal ada 4. Sehingga nanti ketemu H-indeksnya 4 di ujung seperti ini. Nah, ilustrasinya bagaimana kita akan gunakan Google Scholar. Nah, saya gunakan Google Scholar saya, misalnya. Oke, Google Scholar saya, lalu seperti ini. H-index saya adalah 3. Ya, masih sedikit nih teman-teman ya. 3. H-indeksnya 3 dari berapa dokumen nih? Ada 20 dokumen. Ada 20 dokumen. H-index saya 3. H-index 3 itu artinya adalah ada 3 dokumen yang kita coba ke sini lagi ya. Ada 3 dokumen, ini berarti papernya ada 3 dokumen yang disitasi sebanyak minimal 3 kali. Jadi H-index 3 itu artinya ada 3 dokumen saya yang disitasi minimal sebanyak 3 kali. Oke,
Ilustrasinya bagaimana? Oke, dari 20 artikel saya oleh Google Scholar itu diurutkan bukan berdasarkan tahun tetapi berdasarkan berapa kali artikel itu disitasi. Ini artikel yang teratas saya disitasi 8 kali, artikel kedua teratas 7 kali, artikel ketiga teratas 4 kali. Artikel keempat 3 kali. Tadi H-index 3 artinya ada 3 artikel yang disitasi minimal 3 kali. Berarti hanya 3 ini, artikel pertama, artikel kedua, artikel ketiga yang disitasi minimal 3 kali. Itulah kenapa kemudian H-index saya nilainya 3 gitu ya. Kapan H-index saya bisa bernilai 4? Kembali lagi ke hukum tadi, bahwa H-index 4 artinya ada 4 artikel saya yang minimal disitasi sebanyak 4 kali. Artinya saya punya PR nih. Artikel ini, yang artikel keempat saya kan sudah disitasi sebanyak 3 kali. Butuh 1 kali lagi disitasi, maka nanti akan berubah H-index saya menjadi 4. Karena ada 4 artikel yang disitasi sebanyak 4 kali. Tetapi kalau yang nambah ternyata artikel saya yang ketiga di sini, yang nambah artikel ini jadi 5, ini tetap 3, ya H-index saya tetap 3. Ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya, itu H-index. Ilustrasi ini H-index yang ada di Google Scholar. Kalau H-index yang ada di Google Scholar itu dia akan menghitung semua artikel yang saya miliki yang ada di Google Scholar. Ada juga perhitungan H-index di Scopus. Nah, H-index di Scopus ini adalah artikel-artikel yang hanya terbit di Scopus. Kalau di Google Scholar itu semuanya yang ada di Scopus, yang ada di nasional. Ya, kalau Scopus yang hanya ada di Scopus. Ini H-index-nya Christine Bruce itu adalah 20. Artinya apa? Artinya ada 20 dokumen yang disitasi sebanyak minimal 20 kali. Kalian bisa lihat di sini ini sudah diurutkan nih. Ini dokumen ke-1 disitasi sebanyak 149 kali dan seterusnya dia diurutkan berdasarkan jumlah citasinya ya. Sampai ketemu di artikel ke-20 kebetulan ini disitasi minimal 20 kali. Di artikel ke-19 20. Tetapi di artikel 20 sudah memenuhi gitu ya. Nilai H-nya sama gitu ya. Antara jumlah dokumen dan jumlah citasi itu match. Sehingga muncul H-index-nya 20. Nah, semoga itu bisa dipahami. Hal ini juga berlaku untuk jurnal. Seperti yang tadi, ini di sini ada keterangannya H-index 30. Artinya ada 30 naskah jurnal di di judul jurnal Big Data and Society yang disitasi minimal sebanyak 30 kali. Begitu juga yang ini. Ada 151 dokumen yang disitasi minimal sebanyak 151 kali. Banyak sekali ya, ini cukup tinggi. Nah, jadi rumus untuk diimplementasikan di dalam H-index-nya author ya, penulis, dan H-index-nya jurnal itu sama, teman-teman. Nah, ini cukup mempengaruhi kualitas sebuah jurnal. Oke. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata jurnal internasional juga punya kelas gitu ya. Nah, ini untuk untuk indexing database yang Scopus. Kemudian Indonesia juga punya, teman-teman. Indonesia juga punya namanya Sinta. Nah, kalau Sinta ini golongannya adalah S1, S2, S3, S4, S5, S6. Dan seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa Sinta ini golongan S1, S2, S3, S4, S5, S6 itu indikatornya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Scopus gitu ya. Tetapi jalurnya yang agak berbeda ya. Jalurnya kalau Sinta itu lewat Arjuna gitu ya. Lewat Arjuna nanti baru muncul status akreditasinya S1, S2, S3, S4, S5. Kalau Scopus ya melalui Scopus itu saja gitu ya. Kemudian nanti akan secara otomatis dia bisa naik dari kuartal 4 misalnya, baru masuk pasti kan kuartal 4 gitu ya. Karena baru terindeks. Nanti naik kuartal 3, kuartal 2, kuartal 1 gitu ya.
secara otomatis melihat perform dari ini tadi, perform statistik angka-angka ini gitu ya. Tapi kalau di Sinta yang di Indonesia itu kita harus melakukan reakreditasi. Seperti kalau di program studi gitu ya, misalnya reakreditasinya kemarin B gitu ya, mau A nih ya harus reakreditasi. Misalnya Lentera Pustaka itu status akreditasinya adalah S3, pingin naik peringkat ya harus reakreditasi. Jadi misalnya jumlah citasinya Lentera Pustaka naik gitu ya, belum tentu juga nanti otomatis naik gitu ya. Jadi kita harus melakukan reakreditasi. Kalau di Indonesia seperti itu gitu ya. Tapi fungsi dari Scopus dan Sinta ini sama, yaitu sebagai indexing database. Nah, kalau Scopus itu ranahnya internasional, kalau Sinta ranahnya lokal. Kemudian yang ketiga adalah ada journal directory. Nah, journal directory itu contohnya apa? Contohnya kalau di Indonesia, ya seperti yang sudah saya kemarin terangkan, yaitu portal Garuda. Kemudian kalau internasional, salah satu contohnya ya ini ada, yaitu DOAJ ya, Directory of Open Journal Access, Open Access Journal gitu ya. Kalau di Garuda ini kita hanya bisa melihat portal peer review jurnal yang terdapat di Sinta gitu ya. Kalau di DOAJ ya, kita bisa melihat jurnal-jurnal yang jurnal-jurnal internasional gitu ya, jurnal-jurnal internasional di seluruh dunia gitu ya, yang sifatnya open access. Nah, ini DOAJ ini khusus, dia mengindeks yang open access. Kalau misalnya jurnalnya nggak open access, ya dia nggak bakal ada di sini gitu ya. Jadi setiap fungsi ini punya perannya masing-masing sebenarnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut gitu ya tentang 3 tipe ini. Nah, nanti teman-teman bisa membandingkan dan membedakan secara lebih lengkap terkait dengan apa sih peer review journal, apa sih indexing database, apa sih journal directory. Mungkin dari saya cukupkan. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.